gue seneng Gen Z itu bisa mengekspresikan diri. Karena mereka tuh bisa kayak menebus gitu kan, apa norma-norma yang selama ini kita takutin lah gitu kan, barrier ini, tabu-tabu ini gitu kan. Tapi yang kadang-kadang ngomongin masalah respon, masalah kayak penempatan diri, ada yang ngechat gue kan, ceritanya dia sebenarnya masih murid gue waktu itu. Terus udah gitu, ngechat ya Allah Akbar. Tuh nanya kurikulum. Kurikulum. Ini bapak yang tahu mengenai bahasa. Secara mental kita lebih kuat gitu loh. Iya. Daripada dikit-dikit kayak tadi dibilang mental hurt lah, toxic lah, apalah mental. Dikit-dikit healing. Iya. Yo, kita kumpul lagi. Meja kopi jadi saksi, obrolan kosong tapi penuh arti. Jangan salah kaprah isi hati generasi nu bertundang. Dulu pernah hype di jalan, sekarang rambut mulai tipis tapi semangat ke pengeksaman. Ngobrol bola musik sampai politik negara, sambil ketawa lepas masalah lewat begitu aja. Obrolan kosong bapak-bapak tapi makna tetap melekat. Dua dekade pertemanan gak ada yang bisa pecah ikatan. Silaturahmi jalan terus meski usia makin plus. Dari dulu sampai kini respect gak pernah putus. Kisah lama diingat dari pejo sampai warnet. Anakku pernah tahu hype kita masih sempat nyeret kaset. Dulu eksis di tongkrongan, sekarang sibuk cari nafkah. Tapi kalau udah kumpul semua beban ikut pasrah. Selamat datang di obrolan kosong bapak-bapak. Ayo gini Semangat dong, yelnya. Obrolan kosong bapak-bapak. Yes. Kampung ya? Jamin sih. Sekarang kita mau bahas apa animal ya? Enggak, bukan. Itu episode yang kapan ya? Enggak. Dan kita mau jadi lumba-lumba deh. Siapa ya? Siapa di lumba-lumba sambil jadi tour guide? Ini susah loh dieditnya. Nggak, jadi gue tuh mau cerita guys. Masalah gitu, masalah gitu. Santai aja. Nggak, gue tuh mau cerita kemarin gue ngumpul kan sama temen-temen gue. Ya. Terus satunya ada yang kantoran. Terus dia ngomong sama gue. Nih kantoran. Iya, kantoran. Mantan. Tetap dibahas ya di episode ini. Tiap episode kayaknya. Jadi dia cerita, gue nggak tahu deh, gue pengen tahu dari lu juga ya. Anjing gue duluan. Nggak, karena kan dia cerita, temen gue bilang, jadi ada anak kantornya itu ditegor. Ditegornya, dia ngomongin Gen Z ya, Gen Z ditegor. Terus tiba-tiba karena dia bilang dia tidak mau mengangkat telepon di weekend. Karena sedangkan kerjaannya itu harus ngecek di setiap weekend. Sorry gue potong. Ada yang ketawa. Gue nggak gitu kan. Angkat kan. Nggak, tapi maksud gue ini yang jadi pertanyaan gue. Nah dia itu kesel karena bosnya kayak begitu. Seninnya dia ngasih resignation letter. Dia mau cabut. Karena dia bilang dia ngerasa bosnya tuh tidak menghargai privacy life-nya di luar dari kantor. Iya. Terus gue mikir kayak, kenapa ya? Perasaan dulu gue nggak digituin tuh malah kayak ya udah gue telan aja gitu kan. Nah pada dasarnya sebenarnya butuh duit kan kita dulu. Cuma maksud gue kalau sekarang anak-anak itu kenapa? Lu yang di kantor lu juga ada anak Gen Z nggak? Kalau yang junior pasti Gen Z lah semuanya. Yang buat rata-rata semuanya ya udah baru ya 98, 2000-an, 97-an gitu rata-rata yang memang buat junior-junior di kantor ya umuran segitu lah. Pasti kan kalau yang ini pasti mereka-mereka yang udah umur segitu Gen Z lah. Tapi kayak hal-hal kayak gini kan sebenarnya bener nggak sih? Ini kan mitos ya. Iya. Kayak kesannya tuh mitos gitu di internet gitu. Banyak banget nih orang-orang yang ngomongin Gen Z kayak begini, Gen Z kayak gitu. Mentalnya tuh kurang kuat ya dibilangnya emang ya. Oh nggak, bukan Gen Z ya? Bukan. Coba sama Gue. Mending tukeran sama dia nanti. Harusnya dia bilang tamu nih. Ya kan? Tadi kan gue bilang gitu. Masukin satu aku. Iya benar. Gen Z ya. Ntar ya untuk episode berikutnya deh. Nah itu gimana? Bener nggak sih? Kalau gue sih memang ada bener ada enggaknya ya. Memang pendekatannya tuh nggak bisa kayak zaman kita dulu. Zaman kita masuk kantor kan atasan kita kalau ngasih tahu nada tinggi gitu kan. Iya, nadanya tinggi, nggak peduli. Kayak salah dikit bisa langsung, kamu bisa kerja nggak sih? Gitu kan. Gitu. Oke, sinetron sih. Apa kayak gitu? Kayak gitu kan, maksudnya kayak mungkin yang sekarang kita juga nggak bisa juga. Maksudnya kayak gue juga menyadari bahwa lingkungan seperti itu bukan lingkungan yang sehat untuk pekerjaan gitu kan. Yeah. Jadi mungkin cara kita ke junior mungkin kita nggak bisa menerapkan ketika waktu dulu kita digituin sama atasan kita. Kalau gue sih ngerasa seperti itu.
Oke. Disimpan dulu. Saya mau ngomongin sekarang ke Vicky. Tadi kan kita kan sempat ngomongin ini kan sebelum kita take kan gitu. Terus Vicky tiba-tiba nyeletuk. Gua suka dengan anak Gen Z, dia bilang gitu. Itu kenapa tiba-tiba lo ngomong bisa gitu? Kenapa, Vic? Jadi mitos yang di internet beredar ini benar nggak sih? Apa lu nunjuk gua? Sebagai bapak UMKM Indonesia kan? Pelaku UMKM. Bukan, maksud gua adalah lo tadi kan pertanyaannya Sabtu Minggu yang nggak mau diganggu gitu kan. Ya itu kan cuma ini doang. Nggak cuma Gen Z itu mah. Itu semua. Maksudnya adalah kalau kita bicara Baru di nggak luar gua jam, baru nyadar. kalau kita bicara di luar jam kerja itu baik lagi kerjaannya itu seperti apa gitu. Contoh kayak jenis kerjanya. jenis kerjaannya. Yeah. Contoh kayak dia nih, dia mungkin memperlakukan itu mungkin terhadap karyawannya karena emang dia dunia deadline dan lain-lain. Kalau mungkin Angga tidak ada yang ganggu dia hari libur. Padahal dia juga dunia hukum kan? Tapi ini. mungkin secara metode pendekatan, secara pembentukan karakternya aja itu yang jadi problem antara junior sama senior, bukan di hari liburnya itu. Apa nih maksud lu kayak age gap-nya atau kayak cara berpikirnya? Cara berpikir. Contohnya? Cara berpikir mereka kan pendek. Karena ya ibaratnya aku makan hari ini aja, aku nggak mikirin makan besok gitu loh. Oh. Kenapa gue suka sama Gen Z? Mereka menggebu-gebu itu luar biasa, Pak. Semangatnya. Itu kalau hitungan 1 sampai 10, dia semangat sampai 5. 5-10 melempem. Ya, mungkin kalau nggak sesuai sama ekspektasi lagi dia bisa keluar. Bisa keluar. Karena apa? Karena menurun lah kinerjanya. Karena ketika kinerja dia masuk itu, dia bukan karena diri dia, tapi karena lingkungannya. Karena berarti gua Gen Z. Karena kayak apa? Wah, gua harus gini rame-rame nih gitu loh. Karena kan dunia sekarang lingkungan dari bukan pencitraan, validasi itu kan jadi satu kesatuan kan. Itu jadi mereka kayak membutuhkan itu, jadi mereka kejar nih semua gebu-gebu. Ketika di 5, 6-nya nggak apa sama mereka main tinggal. Itu kejadian di tempat lo? Tempat gua alhamdulillah nggak ada, tapi ketika mereka dikasih tanggung jawab, mereka nggak bisa. Secara tanggung jawab mereka itu karena mereka merasa punya powernya itu bukan power dari diri dia, dari lingkungannya, tapi ketika dikasih tanggung jawab, mereka kelimpungan gitu loh. Jadi aduh gua harus ngapain. Karena beda ketika ada orang yang emang bisa menjadi leader sama hanya sekedar ikut-ikutan gitu loh. So menonjol gitu loh di antara ini nih. Ya dengan gayanya dia, gua ini, gua itu, gua merasa deket sama ini sama itu, pas dikasih tanggung jawab mereka kosong. Kenapa? Karena didikan awal mereka itu tidak kena dengan pola kita zaman dulu. Itu bedanya. Tapi yang gua bilang seneng itu ya tadi. Menggebu-gebu mereka itu gue akui lebih suka mereka daripada teman-teman gue yang seumuran kita atau yang lebih tua lah. Kenapa? Karena untuk mereka melangkah ngerjain satu usaha aja mereka lambatnya luar biasa gitu loh. Ayo ini, ayo itu. Ntar aja lah. Ntar inilah. Itulah. Dikasih kerjaan. Nanti aja lah. Tapi kalau mereka dikasih kerjaan apa, dihajar sama mereka. Tapi tidak memikirkan dampak seperti apa, yang penting maju aja dulu udah. Terobos dulu aja gitu kan. Dengerin bos kamu nih. Lu maksudnya? Maksudnya dia Umuran katanya. bukan, maksudnya bosnya nonton maksudnya dia. Gitu. Kalau menurut gua ya, makanya gua suka sama mereka. Mereka ini untuk start awalnya itu luar biasa, Pak. Sorry, bentar. Benar. Bos lu suka mah. Hah? Nggak tahu. Nggak berani jawab. Nggak tahu. Oke, kita karena simpen nggak dulu. nyampe. Kita simpen ya. Itu ada pertanyaan sih sebenarnya. Tapi untuk Sam ini kan kerjanya dinamis nih kan. Lo gimana? Sama siapa? Bang Jo. Bang Jo. Rempong bener. Rempong deh. Gue sepakat banget sama Vicky. Enggak. Jangan nyontek. Ngomong sama Yang nonton anak Gen Z. Oke, kalau gue sebenarnya garis besarnya sepakat sama Vicky. Cuman mungkin cara gue memaintain mereka ya benar adalah membuat mereka nyaman. Karena kalau di film Vicky kan adalah teman-temannya membuat mereka kuat. Nah, gue membangun itu di dalam kantor sebenarnya. Jadi
ya itu gue sepakat juga sama Vicky bahwa saat mereka nyaman kerjanya gila-gilaan Pak. Ya gue tanya aja anak-anak gue, kalau syuting Sabtu Minggu, gas aja nih. Gue pernah lihat tuh. Dulu itu belum jawab ya. Enggak loh. Bener. Cuma makanya setiap kita video call kan lu di luar terus kan. Ya, biar dalamnya nyaman kan. Kalau ada lu nggak nyaman. Ini enggak. Setiap kita video call ini enggak terlalu video call. Pasti dia keluar tuh. Iya. Bipir. Karena gue membiarkan itu, kenyamanan itu tetap ada sehingga saat mereka merasa nyaman, di situ kreativitas mereka keluar. Iya, berarti Dan kalau- mereka ngegas. kalau Jadi nggak mereka ada lu- kadang-kadang out of the box-nya karena mereka itu nyaman. Beda sama kita One Direction. Mungkin Angga pernah ngalamin gitu. Kalau gue, oke. Wah, kalau gini gue juga aja. Gue dulu juga sempat dianjing-anjingin sama bos gue, tapi zaman sekarang udah nggak mungkin. Gue pengen jawab, bukan anjing, gue kelinci. Masih mending nih di lomba-lomba ini. Dia anjing. Ini internal jokes, nggak ada yang tahu, menonton nggak ada yang tahu. Kan udah nonton episode sebelumnya. Oh ya, nonton episode Iya. sesudah atau sebelumnya nggak ada. Disclaimer lu. Apa ya? Ya dia di lomba-lomba. Gue sepakat garis besarnya, cuman cara memaintainnya aja yang berbeda sih sebenarnya. Oke, kita simpan. Kayak panelis ya. Kita balik ke lu nggak? Kan dia masalah nyaman, masalah gebu-gebu gitu. Nah di lu, Kali belum Angga. emang lu ada sama Gen Z? Oh ada, Dia kan ada Gen Z dong. semua timnya. Ada, makanya Oh. pola dia tuh sama kayak Sam. Makanya dia Sabtu Minggu dia pulang. Maksudnya pola kayak Gen Z gitu. Supaya tidak, biar memberikan kualitas ke timnya kerja gitu loh. Ya, itu Tapi kan timnya ke dia tim. Gen Z semua, Kev. Oke. Fix, sorry Fix. Kita kan ke tim, tapi jangan juga ke teman. Teman nelpon, nggak. WA pagi, balesnya malam. Siapa tuh? Saya. Oh. Dia tahu lah kote. Tapi kalau Sabtu Minggu. Tapi kan bos lu juga sama. Bos lu juga. Gimana kalau lu, Ral? Dia paling banyak Gen Z sebenarnya. Gua lebih baiknya tuh pertanyaan Kiva dijawab dulu sama Angga. Karena lu mikir dulu. Nah, Perbankan. Ke tempat ramai yang lama juga banyak Gen Z, Pak. Ya oke, kita sabar ya nak. Satu-satu. Gue mau tanya. Hah? Gak usah. Terus Angga? Gimana? Lu ngomong pilan itu kedengeran sama penonton anjing. Ada Jadi gimana enggak? Nah, gue mau nanya, maksudnya jadi kalau lu bilang lu ngerasa sedikit ada bukan perbedaannya banyak, terus lu ngerasa mereka nggak sekuat kayak kita dulu. Kenapa menurut lo kira-kira kayak begitu? Di kantor lo ya? Iya. Jadi pengalaman ya, maksudnya gue nggak ngomong nggak sekuat kita dulu mungkin. Gue mungkin dulu kita, mungkin mereka lebih berani speak up. Mereka lebih ekspresif orangnya. Lebih kayak apapun diomongin. Kalau kita kan dulu kayak dimarahin kita diem aja cuma dalam hati kan anjing gitu kan dalam hati gitu kan. Kalau mereka lebih berani ngomong, mereka memang terlatih dididiknya mungkin kurikulum dia menyatakan untuk dibentuk oleh suatu kurikulum yang memang harus untuk dia presentasi jago gitu kan, cara ngomong jago, mereka punya kelebihan di bilang situ lah. Nah mungkin buat gua bukan gue nganggap mungkin bukan lemah, tapi memang mereka mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dia lebih ngomong. Kalau kita kan enggak, kita pendem. Tunggu deh, maksud gue kurikulum itu apa sih? Merdeka. Bukan. Dia 1945. Maksudnya, Bukan. dia dibentuk. Lo nanya kurikulum. 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 Ah. Ini bapak yang tahu mengenai bahasa. Artinya Nggak, maksudnya kurikulum apa? kurikulum tuh di sekolah? Iya, atau? di sekolah dia kan dibentuk untuk harus lebih berani ngomong, harus lebih Masa sih? Emang presentasi. iya? Iya Dia nggak sih dibandingin kita dulu? Oh, didikannya di sekolah gitu? Iya. Karena di zaman kita tuh kita harus dengerin guru. Ya. Sekarang juga dengerin. Sekarang juga dengerin. Nah, tapi dilawan aja gitu ya. Tapi emang dikasih space untuk presentasi, terus juga mulai untuk Upgrade. upgrade dan bicara apa Kenapa gue yang jawab ya? emang Dirasakan. Oh, oke. Karena selama ini gue kira ini permasalahan culture. Di mana dibentuk sama mereka pergeseran budaya itu bahwa di mana tuh tiba-tiba semua tuh ekspresif. Jadi semua tuh harus diomongin. Mau ngomongin apa tuh, gender apa semua tuh diomongin sama mereka gitu kan. Kalau kira tuh gara-gara itu sebenarnya. Kalau Karena culture kolektif tuh kan. Iya. di Hipdut. Episode berapa? Udah tayang. Oh, udah tayang, nonton makanya. Tadi enggak apa? Kurikulum siapa yang mau jawab? Dia. Oh dia. Iya. Apa kurikulum apa, Ral? Lu nggak pernah sekolah?
Ini tadi gue bantuin Aldi nih. Iya. Kurikulum apa? Kan gue mati. Oh iya. Kurikulum tuh. Diulang lah udah tahu. Dia pintar banget. Dia juga bingung ngomong apa. Lemparnya ke dia. Kalah start gue dicolong. Nah, tapi maksud gue nih setelah Angga lu bilang kayak gitu ya. Nah, kalau Vicky, Om Vicky gimana? Lu handle-nya gimana? Tahu lu menggebu-gebunya cuma sampai 5. Abis itu lu apakah lu kayak lu keluar deh gitu? Atau mereka mengeluarkan diri atau lu bimbing ke jalan yang benar gitu? Nggak maaf, mau saya yang Diwakili. Dia udah mikir soalnya. Udah mikir jawabannya. Enggak, kayaknya Raden jawab karena kan dia kan top manajemen. Oh, dia solusinya kasih ke Raldi gitu kan. Raldi suruh urus Mungkin deh gitu. temennya gitu karena Kalau kan dia tuh bagian yang semangatin, ayo kerja, duit. Dia Tabukin bagian yang duit. maintenance gitu. Coba Raldi jawab. suruh yang disuruh-suruh gitu. Iya. Oh. Masa bos langsung tulis di bawah? Iya, nggak mungkin ya. Apa guna seskap? Jawab dulu. Mayor Raldi. pertanyaannya coba. Bagaimana Dengerin nggak sih di sekolah nggak pernah dengerin ya? Iya, bagaimana kurikulum itu Anda jalankan di perusahaan Bapak Oh, oke. Vicky? Menghandle gimana? Karena kan Vicky bilang gebu-gebu. Kebetulan nggak dijalani. Lah? Melototin coba. Dia bagian apa sih Pak sebenarnya? Nggak. Gimana? Vicky yang jawab loh, nggak enak lah. Oke. Tuh. aman. Nah ini generasi kita nih. Lempar body. Enak-enak biar aman. Cuma ini kalau jawab Om Vijay jawab. Ya, gimana cara maintain karyawan-karyawan yang Gen Z? Saran, jangan jawab. Salah jawab. Kalau lu mau aman terus jawab. Emang ada apa sih? Nggak tahu. Kembalikan ke Bang Ovi. Nah coba gimana? Gue mah simpel aja, nggak nurut keluarin terus. Ngeri banget. Itu makanya takut salah jawab. karena mereka sebegitu banyaknya, maaf ya, bukan gua kan ada pertimbangan lah, ada beberapa faktor yang kita untuk alasan-alasan untuk mempertahankan orang-orang ini gitu. Tapi ketika ini ibaratnya kalau main bola udah offside ngapain lagi lama-lama gitu loh. Jadi kesempatannya nggak terlalu banyak kita kasih lah. Karena penilaiannya baik lagi dari ini segi ini nggak harus dari Gen Z atau dari milenial atau si Gen X atau apapun itu. Kalau kita bicara penilaian seorang karakter yang bisa kita bina kan itu balik lagi feeling ya, feeling ini orang bisa jadi leader nggak sih untuk kita berdayakan, kita ajarin dia gitu loh. Cuma dengan secara keseluruhan kalau gue pribadi gue nggak mau capek gitu loh. Karena banyak kok yang lain yang bisa mau untuk mau kita kerja lah, Bang. mau kerja gitu loh. Dan mau belajar ya. Dan masih banyak banget karena itu tadi ketika dia udah merasa dia jago karena dengan lingkungannya ini dia udah merasa untuk dominannya itu luar biasa. Jadi merasa hebat nih. Merasa hebat untuk bisa handle ini semua bla segala macam gitu. Tapi ada faktor yang dia tidak bisa melihat dari sisi kekeluargaannya itu nggak ada. Dari sisi penilaian bukan dalam kekeluargaan, dalam arti gini loh, cara merespon orang atas sama orang bawah. Ngerti nggak maksud gua? Maksudnya menempatkan diri ya. Menempatkan diri. Itu yang mereka tidak bisa. Bagaimana mereka masuk di usia 40-an, 50-an, bersikapnya itu seperti apa gitu loh. Oh jadi kayak ini sama aja semuanya begitu Dia nggak dia bisa gitu. reaksinya. Lo harus Coba bisa tuh Diana menempatkan gimana? diri nih. Loh. Bagaimana posisi ketika lo ngadepin, ya contoh mungkin di Bang Jonathan, Freezy kali Jonathan. meeting. Freezy kali ya. Karena gini, ini kan di dunia kita contoh kayak dia kan BUMN nih. Oh iya. Lo tiba-tiba meeting di dunia BUMN, ada anak media datang, maaf ya bukan gua mau ini, datang dengan Celana pendek. celana Robek. tapi nggak robek ya gaya-gayanya dia. Ya, kayak sekarang lah ya. Dengan rambut gondrong, dikuncir segala macem. Gua nggak bilang lu ya. Setelan kayak gini lah lebih kurang. Maksudnya Makasih ya. etis nggak sih di kacamata itu, karena penilaiannya bukan hanya di dia gitu, bukan hanya sumuran dia, bahkan jadi si CEO-nya kah atau apa di situ. Itu kadang mereka tidak bisa menempatkan itu gitu. Enggak ini Gue ya. kadang nggak. Gue juga pribadi di situ yang gue kurang suka sama Gen Z dengan pola itu gitu loh. Ya gue tahu gitu. Cuma kita belum jadi Bob Sadino, Pak.
yang nggak bisa pakai celana pendek sampai ke Istana Negara itu belum. Itu maksud saya. Nah, tapi gue setuju karena kemarin tuh gue sempet ngalamin. Gue juga mau cerita dikit nih, ngalamin karena gue seneng Gen Z itu bisa mengekspresikan diri. Karena mereka tuh bisa kayak menebus gitu kan, apa norma-norma yang selama ini kita takutin lah gitu kan, bere-bere ini, tabu-tabu ini gitu kan. Tapi yang kadang-kadang ngomongin masalah respon, masalah kayak penempatan diri, ada yang ngechat gue kan, ceritanya dia sebenarnya masih murid gue waktu itu. Terus udah gitu, ngechat ya Allah Akbar. Kirain gue di ketombean di Gilvi. Warnanya masih sama. Gak ada. Ngechat. Jadi dia tuh ngebales WhatsApp gue dan menanya ke WhatsApp gue kayak Kak, apa terus pokoknya tuh disingkat semuanya. Terus gue kayak ini lo posisinya lagi nanya ke guru ya gitu. Terus gue kayak kenapa? Terus gue bilang kayak kamu ngomong apa sih gue gitu kan. Dan gue pakai bahasa yang benar-benar bahasa baku. Gurunya siapa ya? Saya marah bes. Jadi pas itu dia bilang dia jawabnya lama. Tiba-tiba dia jawab cuman SBB. Terus gue kayak Sambal bakar itu. Hah? Sambal geprek. Bukan. Nah lo aja gak tau kan. Terus gue bilang kamu ini ngomong apa sih kok SBB? Sorry baru balas kata dia. Terus gue kayak SBB. banting kayak kursi gue coba. Sorry baru balas. Sorry baru balas. Bukan sebagai berikut. Maksud gue, iya terus dia juga ngomongnya pakai iya tuh Y, aku tuh AK gitu-gitu kan. Akhirnya saking gue keselnya, gue cuma bilang gini, boleh nggak semua pertanyaan kamu ulang dengan bahasa yang baik dan benar. Kalau kamu begini terus, dan apalagi ngomong sama seseorang yang kamu lagi bertanyakan itu di atas kamu karirnya akan mandek. Karena kenapa? Kamu nggak punya tata krama. Gue gituin. Oh, TTKM berarti. Apa tuh? Oh, TTKM. Pelajaran sekolah. Tapi gue sebenarnya ada yang mau gue tanyain. Menarik sebenarnya kita di dunia yang sama. Tapi gue penasaran kalau di BUMN tuh akan sama. Gimana sih sebenarnya kalau di BUMN? Hierarki kan soalnya BUMN. Iya. Kalau BUMN tuh sebenarnya gimana? Mungkin lu pernah ada hubungan sama BUMN gitu. Ram, langsung aja sebut Ram. Rama sebenarnya bawahan dia tuh sebenarnya udah di level tidak ada Gen Z. Oh, nggak ada. Sebenarnya cuma karena dia kelamaan di situ jadi Gen Z ketemunya. Emang lu nggak ada Gen Z, Ram? Emang lu nggak ada Gen Z? Harusnya nggak ada, Pak. Karena dianya yang kelamaan di sini. Dia belum jawab. Nggak. Kalau di gua bener sih. Karena nggak ada sih. Lu nggak ada Beberapa Gen Z? doang. Hampir seumuran semua sih. Cuma kelakuannya kayak Gen Z ya. Abah-abah berarti. Which is kalau kita ngomongin kelakuan kayak Gen Z, jujur ya mereka menginspirasi gue sih. Karena kayak tadinya gue nggak bisa berekspresi kayak zaman dulu, sekarang jadi bisa. Ya walaupun ada kelemahan yang tadi gue bilang ya, salah satunya ngechat itu gitu kan. Cuman menurut gue kalau misalnya secara mental, iya. Menurut gue iya, mereka nggak sekuat kayak kita dulu karena kita keras kan dulu gitu. Maksudnya sekarang aja di waktu gue syuting gitu. Waktu itu gue di depan mata gue gini, anak Gen Z itu ditegur main HP. Lagi di briefing sama kayak apa? Astrada. Ngambek nggak mau syuting, bro. Serius. Mama, ini seru nih, ini seru. Boleh Iya. spill nama? Enggak dong. Jangan dong. Gue suka pancingan lu. Gue udah tau lah kan hanya gitu. Gen Z maksud lo gue. Amin. Enggak, jadi kayak gitu. Jadi gue kayak pas gue tuh loh, kok gini amat gitu kan. Marah karena kayak ngerasa lo toxic dibilangnya gitu ke Astradanya. Boleh spill judul? Oke, juga ya. Nah, pesawat lewat. Tapi sudut pandang lu terhadap Gen Z sekarang tuh seperti apa? Nah, Nah, Mungkin di bawah lu nggak ada nih. Kita nggak bicara masalah pengalaman pribadi, tapi secara sudut pandang lu aja deh. secara general. Mungkin lo main padel atau olahraga kan ketemu yang Gen Z. Iya, kalau menurut gua apa yang kalian bahas itu benar adanya. Tapi menurut gua gini, mungkin waktu kita seumur masih muda, kita tuh kan milenial ya. Di atas kita apa? Gen X. Gen X. Mungkin Gen X juga ngeliat kita berkomentar seperti sama gitu loh. Rebel lu gitu kan. Ya, maksud gua jadi menurut gua ya normal-normal aja gimana kita menyikapinya. Kalau emang nggak sesuai sama kita ya jaga jarak aja, atau misalkan buat dari karyawan atau apa, tinggal pilih mau kita ambil apa nggak. Misalnya kayak Vicky, dia kan yang owner lah UMKM kan, misalkan udah tahu Gen Z yang kerja
pasti kan ada wawancara atau interview kan udah ketahuan tuh. Sekarang tinggal kita mau ambil atau enggak, jadi kita aja. Pasti kan ada Gen Z juga yang ibaratnya enggak semua Gen Z itu apa ya, jelek, lemah atau apa enggak. enggak. Balik lagi semua itu. Kalau menurut di kacamata gue ya dari mana kita mandangnya aja sih. Ini Diana kuat nih sampai malam kan. Iya makanya maksud gue. Kalau kalau lo bilang di atas kita X itu melihat milenial mungkin sama, menurut gua Nggak enggak. sebetulnya begini. Pasti itu nggak sekuat mereka dulu juga mungkin kan. Iya. Pandangan Gen Z melihat milenial gitu kan. Maksudnya sama kayak kita melihat si Gen Z kan. Iya. Nah, tapi menurut Nggak gua milenial melihat kita kita. tidak terlalu jauh sama si Gen Z. Kenapa? Separah-parahnya kita dulu, separah-separahnya Gen Z, kita tidak pernah melawan guru. Yang ada kita dipukul sama guru. Iya. Tapi dengan sekarang itu dia ngerokok, dia lepas baju, ada ya. mamanya yang siap untuk lapor Tapi kan ke kalau ini. menurut gua kan itu kan faktor X lah ya, nggak semuanya. Nggak, Oknum-oknum lah, oknum-oknum lah gitu. Jadi maksud lu ada oknum nih? Hah? Itu ini ya Lawyers Club ya? Fuck. X Factor. Oh ya Allah. X Factor. Yes, gue bisa jawab. Ya. Ya itu. Jadi maksudnya nggak menggeneralisasi inilah bahwa semua Gen Z begitu ya. Iya, rasanya. menurut gua sih kayak. Tapi kan akhirnya jadi mewakili. Iya, jadi memang Enggak. Gue bisa, itu bener nggak semua Gen Z. Karena gue ngalamin dua. Kalau gue tipikal pribadi, gue suka, misalnya gue pernah punya, gue ada tim gue berhasil. Misalnya gue ajarin, dia berhasil, dia maju, sampai dia ke tempat yang memang lebih besar, dan dia jadi sentral. Gue seneng. Nah, ini yang gue ceritain itu adalah ada dua karakter Gen Z. Ada yang tipe Gen Z seperti itu, yang mau belajar, walaupun yang kayak bisa dibilang gimana cara maintainnya, sama ada Gen Z yang memang mau-maunya dia. Malah dia bisa lebih, kalau di pertemanannya mungkin dia bisa, bos gue aja nggak gitu, kok dia lebih bos sih, gitu. Padahal pertemanan nih, misalnya satu lifting, yang satu kerja banget, yang satu nggak kerja, tapi yang paling nggak kerja ini berasa paling kerja nih, nyuruh-nyuruh aja orang-orangnya. Nah, ini bisa berantem, karena yang di sini adalah kemauan kerjanya tinggi, sama-sama Gen Z. Yang di sini gayanya doang, yang tadi Vicky bilang. Nah, kalau gue mungkin tipikalnya, kalau gue udah ngeliat karakter yang ini, gue akan kejar dia sampai paling atas. Yang ini gue tes aja. Tapi, Yang ini tuh yang agak palas, gue tes aja. Kan juga jatuh sendiri kok. Iya, tapi seleksi alam kan. Cuma Seleksi maksud gua alam. kayak sama aja kayak di generasi kita, di generasi manapun. Iya, artinya sama. Yang Gen Z, ini dua-duanya Gen Z. Di kantor gue Gen Z. Nggak usah menyebut kantor gue kali ya. Enggak, contoh gini, Iya. maksudnya perbedaan tuh gini. Ada satu kasus temen gua tuh di BUMN juga. Dia Munduran. dititip sama orang dalam lah, yang baru umur berapa tiba-tiba jadi manajer atau apa gitu. posisi Posisi bagus. Ini kebetulan di perusahaan minyak lah. Nah, perusahaan minyak dititip. Nah, ketika dia briefing, nah attitude dia terhadap yang tadi cerita itu terhadap bawahannya, tapi usianya kan lebih tinggi dia. Nah, ini yang tidak ada. Didikan itu yang mereka kurang, bukan tidak ada, kurang. Jadi rasa untuk Menempatkan diri. itu yang mereka, poin dasar itu aja mereka nggak ada. Kalau itu ada, menurut gue itu udah sempurna gitu loh. Kenapa? Didukung dengan pola tadi, gebrakan dia awal segala macam itu luar biasa. Karena itunya kurang, jadinya kayak ya udah selesai. Ini bisa ada hubungannya sama attention span nggak sih? Maksudnya apa tuh? Artinya apa? Bareng lagi. Ketahuan ya umurnya. Apaan tuh attention spam tuh Attention apa? tuh, nih, gua jawab. Oke, tunggu, Rama jawab dulu. Boleh. Attention Attention span. spam. Span. Oh, spam. Oh, span, gua kira yang Attention, Attention tuh apa? Attention itu perhatian. Perhatian. Spam tuh apa, email spam. Sama aja. Spam. Oh spam. Spam. Spam tuh duit. Spend your money. Spend your money. Jadi cari perhatian pakai duit. Terima kasih untuk episode kali ini. See you next. Nggak, jadi hubungannya sama attention span karena kan kalau Gen Z itu karena kebiasaan sudah namanya doom scrolling ini, itu tuh jadi punya namanya attention span, kurang fokus. Mungkin bisa jadi ketika dia seneng akan sesuatu, ketika dia udah ke distract atau tidak interest sama sesuatu, dia langsung mundur. mungkin dari dia menurun langsung jadi. Iya, jadi kayak nggak tertarik ah. Karena lo sekarang ya Diana deh sama yang lain gitu. Kalian udah dikasih sesuatu yang instan kan. Menurut gue struggle-nya si Gen Z itu masalah instan ini. Karena mereka pikir gue bisa didapat di semua media sosial instan, apa-apa instan di luar reality. Mereka pikir dapat sesuatu yang instan. Gitu. Makanya sesuatu yang nggak dapat,
Duh, panjang nih prosesnya, males deh gue gitu. Karena itu yang gue dapetin tuh. Iya. Gak tau deh, yang lain di kantor-kantor kalian gimana? Kayak kita dulu mau nonton televisi gitu kan, kayak mesti nunggu hari Minggu gitu kan. Kalau sekarang enggak, mereka tinggal langsung nyetel YouTube ada gitu Ada, kan. Itu iya. juga mungkin yang bentuk mereka seperti itu. Tapi Iya, saya iya. gue juga setuju, kayak mereka memang kalau gue sih ngerasa mereka tuh butuh appreciate. Kayak lu dari awal tuh sih, minta kalau gue bilang pengen puji mungkin terlalu inilah, tapi mereka tuh butuh pengakuan secara itunya. Mungkin kita butuh appreciate dia, bisa kayak hal-hal kecil aja kita mesti bilang oke, lu kayak bagus deh gitu. Diana makasih ya, udah tengah malam terus pulangnya. Yang lainnya juga loh, ini juga Genzi. Ini Oh nggak ada tua ya? Yang di sini memang salah satu one of. Jadi gini, gue mungkin pro kontra sih. Gue maintenance mereka sama, ngasih perhatian mereka sama. Tapi memang Gen Z itu emang ada dua. Yang mau maju sama yang biasa aja. Gitu, tapi semua generasi kayak gitu. Kita juga begitu kali. Kita juga sih, gitu. kita maintenance sama gitu. Tapi kalau orang yang mau maju, ya maju aja sih. Dan menurut gue juga Gen Z tuh maksud gue gitu, bisa kayak bilang dia kayak kalau misalnya jadi tim itu menurut gue klop loh, bisa apabila ada yang misalnya generasi kita terus di bawahnya dalam satu tim ada lintas generasi, itu buat gue jadi bagus lah gitu, karena mereka ada satu sisi yang risetnya jago, kalau buat berkreasi oke, iya misalnya ada hal-hal yang nggak kepikiran dia ada gitu, tapi memang mesti ada supervisi lah dari kita yang memang juga kita kan punya pengalaman lah untuk menghadapi sesuatu. Maksudnya kalau memang satu tim ada lintas generasi itu menurut gue itu maksudnya gue keren banget itu bisa membentukkan suatu hasil yang baik gitu kalau gue. Kasih kayak menurut gue antar generasi kita dengan Gen Z tuh harusnya kita kolaborasi lah gitu karena untuk mencapai sesuatu gitu. Tapi itu bisa jadi terpengaruh loh, karena lihat barusan Rama main HP, bosen kayak Gen Z. Kan gue milenial yang terkungkung dari Gen Z. Lo Ram? Nggak. Dari lo Ya. dari sisi produser, kan lu pernah ngeproduserin kan, artinya banyak talent lo mungkin ada yang bagian milenial atau Gen Z gitu. Nah, lu itu gimana tuh? Kalau dulu kebetulan Gen Z-nya belum. Milenial ya kan. Masih milenial. Iya masih milenial dia. Masih zaman Tapi milenial juga kelakuannya kayak Gen Z semua. Enggak sih. Mungkin ada attitude itu pasti ada. Itu kan Tapi gennya mungkin kalau setiap- dulu segmennya berbeda. Kalau yang kayak gitu yang kaya kan Betul, biasanya. betul, biasanya. Kalau sekarang tuh rata. Kayak maksudnya gimana? Nggak ngerti gua. Dulu yang punya attitude-nya jelek mungkin kalau dia seseorang. berada. Kalau sekarang rata. Oh, mulai bertingkah gitu kan. Iya. Misalnya udah ada Punya power soalnya. Ya, misalnya udah punya pencapaian apa, tiba-tiba bertingkah gitu. Kayak dia dulu kan, gitu ya. Siapa? yang tiba-tiba masuk yang lo masih ngantri casting, tiba-tiba dia masuk. Ya kan mungkin kalau dulu gitu ya. Berarti bertingkah dong dia. Bertingkah. Ya dulu. Karena dia merasa punya kenalan di dalam, punya power. Tapi gitu. nggak cuma Gen Z kan, milenial juga bisa. Iya, si Bang Jo ini emang baik. ya. Namanya dulu ya. Yang kalian berdua ngantri. Betul, karena tiba-tiba- dia dulu kita casting dulu kan. Iya makanya apa? Lihat masuk banget selengkapnya ya. di episode casting nanti ya. Oke. Enggak, jadi gue sebenarnya gue mau nanya, berarti sebenarnya problemnya apa sih kalian setujunya antara milenial sama Gen Z? Kalau gue boleh jawab ya, jadi kalau lu perhatiin di Instagram, mungkin di media sosial beberapa tahun kebelakangan ini adalah ngebawa tren terhadap mereka. Bentar, lagi cek Instagram. Oh iya. Tadi suruh lihat. Beberapa tahun yang lalu. Setahun 2 tahun ini. Jadi mereka ngedrive-nya bahwa mental health, toxic, ini, itu. Nah, bagi orang-orang yang mohon maaf kurang smart, mereka menganggap itu benar. Akhirnya rata. Kalau coba perhatiin. Tapi bagi orang-orang yang mau maju, beda tetap. Gitu. Karena kalau dibilang, kalau dulu mungkin orang-orang yang banyak gaya itu adalah orang kaya. Kalau sekarang karena lu di drive sama media sosial yang kayak gitu, bos lu toxic, mental health, kerja nggak boleh capek, bla bla bla. Lu perhatiin nggak sih beberapa belakangan ini? Iya, semenjak Sempat kedatangan sosmed memang begitu sih. Iya, nah Mulai arahnya perbedaannya ke itu makanya sekarang rata. Kalau zaman dulu ya kayak aja gitu. Enggak ada pencapaian. Pencapaian. Kayak apa sih? Kalau di gue tuh dulu star syndrome mungkin. Oh iya. sana. Sampai sekarang juga banyak. Iya, makanya kan
sama kan. Oh iya, mungkin dari Star Syndrome. Ada yang mau disamain dulu? Oh banyak. Lu tuh pasti juga Star Syndrome deh. Tolongin lah. Apa kalau lo apa? Maksudnya kita setuju permasalahannya. Kalau Sam kan bilang karena drive, karena apa ya? Si sosial media ya. Sosial medianya Jadi, gitu kan yang jadi akhirnya ngebentuk suatu kultur dan pemikiran gitu. Cila, gaya Ya banget. benar. Mungkin mau Apa? diutarain? Benar karena itu kan ibarat dibentuk oleh sosial media. Betul. Contoh ya semua butuh balik lagi pengakuan. Validasi itulah ya. Validasi ketika dia gua mental health nih, bos gua gini-gini, dia naik sosial media, didukung sama lingkungannya dia itu jadi kalau bahasa kita dulu kupingin naik lah. Semua bahasa dulu gitu kan maksudnya. Kalau sekarang gua nggak tahu lah. Jadi merasa kayak bertambah powernya, tapi dia tidak memikirkan efek kedepannya itu apa. di Jangka diri dia panjangnya sendiri. karena arsip digital ya. Itu kan Betul. Jejak digital. Jejak digital. Jejak digital. Iya. Makanya sekarang ini kan beberapa perusahaan kayak minta IG. Ya, buat ngecek ya. walaupun Kelakuan. sampai ketahuan ada beberapa akunnya lah sampai gitu-gitu kan. Gitu loh. Jadi ya baik lagi kalau mereka dengan kehidupan mereka untuk fight-nya luar biasa, minusnya ya di situ doang sih. Kalau gua gitu. Boleh. Kalau misalnya dulu pernah nggak sih dihukum kayak push up, jalan bebek, itu kita masih menerima kan? Iya. Zaman sekolah. Iya, jam sekolah, jam kuliah, ospek apa? Kalau sekarang pernah nggak gitu ke anak-anak Gen Z itu? Ini kan ada yang lagi viral. Iya, yang di dia, yang SMA tukang merokok ya. Bukan. Ya, Tadi udah disebut pencipta tadi alam, ya. pencipta alam, Pencinta alam, tampar-tamparin. tambarin. Itu TV. Oh, jangan Trans 7. jangan bahas itu. Trans 7. Oh, Ya. kalau kerjaan jongkok masuk itu ya? Ceritanya Trans TV itu katanya lagi Sama dituntut lah sama satu organisasi. cuma nggak tahu isinya seperti apa, berita yang muncul seperti itu. Gitu. Karena jalan jongkok mau masuk ke guru. Iya. Padahal kan itu kayak kita diajarin adab sebenarnya kan gitu ya. Ketemu orang lebih tua, lebih guru lah ya. Hargai nih gitu loh. Cuma kalau bicara kita pukul-pukulan, gua SMA gua ditabok, SMP gua ditabok sama guru gua. Iya. Tahu nggak sih kalau zaman dulu pulpen yang kayak karet itu yang ada putihnya gini ke atas. Jadi lentur tuh. Oh, buat ini jepret. Buat jepret gini doang nih, dia pulpen tapi. Beginiin. Serius itu di sini lo 3 kali lah jepret aja udah pulang-pulang mak gua. Pensil ini loh jadi bener. Bukan pensil, pulpen. Jadi kayak karet. kayak karet gitu, jadi ditarik keras emang waktu dijepret gitu 3 gini lah. Mak gua merepet, nyontek lagi lu, mak. Iya. Itu Iya Balik benar. gitu, Pak. Dulu kan memang maksudnya kayak kalau kita dihukum guru, kita cerita ke orang tua malah nambahin gitu kan. Nambahin. Iya, iya lagi best. Tapi jujur kalau gue sih nggak setuju ya kekerasan kayak gitu diajarin sebenarnya. Gua. Karena menurut gue jadi kayak suatu apa Membenarkan ya? jadinya ya. Membenarkan. Violent itu tuh nggak baik. Makanya gue senengnya dari Gen Z tuh at least bisa nge-speak up masalah itu gitu. Betul, tapi kalau gua lebih memilih yang dulu. Gue juga milih yang dulu. Karena hasil Senangnya disiksa dulu, emang ya. Tapi hasilnya dilihat dari sekarang, Pak. Iya. Inilah jadinya gitu loh, walaupun nggak jadi apa-apa juga. Tapi setidaknya Doa itu nggak boleh kok. Bukan, maksud gua adalah secara mental kita lebih kuat gitu loh. Iya. Daripada dikit-dikit kayak tadi dibilang mental hurt lah, toxic lah, apalah mental. Dikit-dikit lemah healing. lah. Iya. Mungkin kalau gua yang tadi Gue rasa akan ada jawaban dari anak-anak Gen Z juga sih. Gimana mental mereka Dia terbentuk. pernah digampar nggak? Tanya dulu. Hah? Lu pernah Apa? digampar nggak waktu sekolah? Lu percaya sama pacar? Hah? Sama siapa? Nggak, maksudnya pernah ada kejadian apa waktu sekolah dulu? Nggak, lu Lu nggak. terima nggak kalau dikerasin? Mending begitu atau apa? Karena gue udah paling benci yang misalkan kayak nggak sekolah tuh dipukul pakai penggaris gitu. Gue sih sama kayak Vicky bilang, gue setuju karena sekolah itu kan kayak rumah kedua kita ya. Ya di saat orang tua kita nggak bisa ngedidik kita, makanya kita dititip di sekolah untuk dididik. Iya. Kalau kita salah ya dikerasin ya biar kita nurut, maksudnya biar tahu lah gitu polanya. Memang sekarang nggak bisa dikerasin kayak itu karena ya mungkin karena udah kemajuan zaman, teknologi segala macam, viralnya sekarang juga guru-guru agak khawatir ya untuk keras sama ke Betul. murid-murid gitu kan. Cuma kalau gue sih
sama kayak Vicky, setuju sih. Ya terlepas tuh, mungkin kalau dipukul atau tuh mungkin fatal lah, mungkin ketahuan ngerokok atau bolos kayak gitu kan. Tapi dulu nggak ada masalah sih. Mungkin sekarang lebih kayaknya ya dikit-dikit diviralin ya, viralin kan. Ada juga ada yang ibaratnya guru-guru ngomong, ya jadi guru-guru tuh ya ngajarnya seadanya aja gitu. Takut, jadi takut. Ada kok nggak sengaja ketemu di daerah Bintaro. Jadi dia guru di Bintaro, sekolah di Bintaro. Jadi nggak sengaja gue ngobrol dengan si bapak ini. Bapaknya nggak terlalu tua banget lah. Gue ngobrol, gimana Pak ngajar sama anak sekarang sama usia dulu gitu loh, maksudnya dengan perbandingan saya atau gimana? Jawaban dia, beda Mas. Kenapa Pak? Dulu ya ibarat mukul apa segala macam itu ya kita nggak ada masalah. Tapi sekarang ketika anaknya bikin salah, kita cuma bisa bilang jangan diulangin lagi ya, gitu dong. Sebelumnya nggak ada. Karena balik lagi yang lu bilang, masalah tabu kalau zaman itu kan, kalau kita dipukulin atau apa tuh kayak kita udah diem aja kan. Kalau sekarang tuh kan dikit-dikit ya ngadu mungkin juga karena media segala macem memudahkan. Wah, berarti kalau gua diapa-apain sama siapapun juga nggak cuma guru, gua harus ngelapor, gua harus ngomong, gua harus ngadu. Gara-gara itu sebenarnya karena kemajuan teknologi segala macem, mungkin ya. Iya, jadi ada source-nya lah untuk Iya, kalau dulu kan kita gitu. nggak ada video apa nggak ada bawa HP ke sekolah segala macem kan. Malah orang tua juga support, yang lagi lu bandel gitu kan bahasanya. Iya, Kalau gitu. sekarang kan apa ya? Lu lihat ya, kekerasan sekarang, tawuran sekarang itu karena guru tidak berani keras. Sekarang itu anak-anak sekarang, kalau zaman gue, angkatan kita, kalau tawuran tuh masih pakai kopel sama bambu. Sekarang pakai celurit, kalau lu udah jatuh masih di. Dan gue pernah nanya sama salah satu polisi, Pak, itu tuh mereka pakai narkoba atau enggak sih? Enggak. Jadi kan ketahuan kalau kita normal, lu nggak orang gitu. Kalau lu nggak emosi banget karena dia punya salah sama lu, atau lu di bawah influence apa? Kalau sekarang enggak, emang trennya begitu. Kenapa pada berani bawa gitu? Ya karena guru sebenarnya nggak berani keras juga sama mereka kalau di sekolah. Makanya kalau lu Nggak lihat, berani keras atau keras? guru nggak berani keras. Walaupun bawa alat, maksudnya alat yang Iya, jerumus makanya ke- ngerokok sekarang begitu. Jadi anak-anaknya merasa, lu gue aduin sama bapak gue. Lu perhatiin Nggak, kan gue anak aduin sekarang? ke media. Iya, gue viralin lah, gue Gua segala viralin, macem. nah. Akhirnya guru juga kan karir gue di sini. Iya. Lu lihat deh tren kekerasan anak-anak sekarang jauh lebih tinggi Agak daripada serem, zaman iya, dulu. iya, bener, Makanya gue sepakat apa dibilang Vicky, dibilang Rama. Cuman gue masih menunggu jawabannya Raldi. Sebenarnya sepakat atau enggak? Gitu. Raldi, kalau Raldi sendiri gimana? Coba kita nengok semua ke Raldi. Raldi gimana? Kerja. Lu jangan gabut dong. Kerja dong. Gimana? Lu Gimana sepakat apa? nggak sama? Apa? Zaman apa? Zaman dulu apa sekarang ajaran gurunya? Di mana waktu lu jadi guru di SD Impress ya? Kalau dulu itu gue mendingan dulu. Kenapa? Karena itu ngaruh sama mental yang zaman sekarang. Kenapa? Kalau misalnya sekarang itu mungkin ya. Mungkin karena dia nggak kayak kita dulu dididiknya. Sehingga sekarang untuk bersosialisasi itu sekali diomelin sedikit langsung Baper. gitu, baper langsung. Ada perubahan sedikit nih begini gitu ya. Kasarnya dikasih tahu lah. Tiba-tiba langsung speak up, ngerti nggak? Iya, cerita Jadi di mentalnya Twitter itu gitu. Dulu nggak dididik kayak kita dulu gitu. Banyak lah Dari itu gua, sebenarnya efek di mungkin, belakangnya itu kan, banyak iya. banget sih. Gitu. Jadi kalau menurut gue ya banyak banget lah. Gitu. Jadi menurut lo banyak banget dan ini kita semua berarti sebenarnya setiap generasi itu ada problemnya masing-masing betul. kan. Ada kelebihan dan kekurangannya. Setuju? Setuju. Oke, see you next episode teman-teman. Terima kasih. Kisah lama diingat dari pejo sampai warnet. Anakku pernah tahu hype kita masih sempat nyeret kaset. Dulu eksis di tongkrongan, sekarang sibuk cari nafkah. Tapi kalau udah kumpul semua beban itu pasrah.